Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan berkat rahmat ini pada malam hari ini kita yang segenap hadir ke masjid ini masih diberikan kesempatan. Selawat berseringan salam selalu kita utuskan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Maka dari itu selalulah kita berselawat kepada beliau dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz kita malam hari ini yang akan memberikan tausiah, yaitu Al-Ustaz Fahrizal SAG SID. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Jemaah Masjid Arafah dan juga kepada anak-anak kami yang masih setia menjalankan tugas dari sekolahnya. Walaupun cuaca agak mendung, hujan seketik, apa tuh? Tapi berkat kekuatan iman, ketaguhan hati, awak melangkah juga ke rumah sakit Tuhan. Nah, itu bu, kok tadi patungian nita yang tulang kok nak kasero barapah-rapah mana bu, mangalai-ngalai di cibirangan bu. Tapi dengan kebesaran Tuhan, kebahagiaan anugerah ke ibu, baca melawan ibu di rumah sakit. Nah, apakah garangan ko lupo wa ko mah 10 angka terakhir ko kece-kece sisul apa lah kini ko lain antah ko itu nama bau kadang tahu. Lah, abo itu tuh bu. Kalau yun tandra lah yang pojo kedemikian. Dua. Alunya tak bawa orang lain. Jadi kalau tadi nian mabuk insyaallah 10 hari lah ya tuh. Yang penting semangat, yang penting kita bergairah dalam beribadah. Jangan terpaksa. Kadang-kadang kan keterbatasan. Itu dah lanjut jadi. Walaupun di depan dan di belakang dah mulai agak berkurang, sama-sama paham jalan itu. Tidak apa-apa dia kita kada jauh tadi siang. Ibu-ibu menyiapkan perempuan lagi tak lo lah sampai lo disuruh kita kagok selo. Nampak dia warna ko cindua tu gue cindua tak kacau hari hujan asiana kamu menggunakan cindua boleh boleh kapaso unyu sesudah lah akan buang paling ko alita tibo mengantuk datang malik tibo ini labo tapi walaupun mereka ibu dan tibo ini ko alhamdulillah dan itu labo itu silakan kepada Bapak Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Pada Bapak Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah salat Isya akan melaksanakan salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan hadir di dalam masjid yang kita cintai. Di samping Allah memberikan kehidupan, di samping Allah memberikan kesehatan, namun nikmat yang paling besar itu hadirnya kita di majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita hadir di majelis ilmu itu akan dimudahkan jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan hadirnya kita ke dalam masjid ini, apapun yang kita lakukan, terutama ibadah yang kita laksanakan, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan mendirikan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Isya yang kita dirikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, tidak terasa sampai malam ini Bapak Ibu, malam yang ke-21. Ya. Iya Bu. Iya. Siapa lupa? Ada yang malam ke-22, ada yang malam ke-21, ada yang tak bermalam saya. Lain lah. Alhamdulillah kita masih bermalam. Mudah-mudahan malam-malam di bulan Ramadan, kata Allah, kata Nabi menyampaikan, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan itu qiyamul lail, maka diampuni dosanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kalau kita mendirikan qiyamul lail. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, Allah masih mempertemukan kita. Pertemuan yang kedua, Amboi Parwasilu. Ya Bu ya, lebih Amboi Parwasilu. Bila apa tamu? Patang bila wah. Subuh malam. Subuh.
Kerja awak subuh tadi tu pengen lain. Itu awak itu. Kalau itu awak tu. Manusia pun itu apa itu? Kalau ditanya lupa. Ya kan? Yo lagai, man iyo tu pak. Memang buat lagai. Tak cuba saya lagai susah itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau aku tu tekanan ada Bapak Ibu. Keutamaan bulan Ramadan dulu. Kalau kini kajian awak kini ko kecewa. Itu saja Bapak Ibu, kecewa. Lain karena ibu kecewa. Lain. Kenapa? Karena apa? You kecewa aja dulu Pak. Ambu kecewa mana Ustaz? Kecewa mana? Kenapa? Kita kecewa mana? Betul. Itu loh Ustaz. Agaknya banyak begitu Ustaz mah. Kecewa aku kan itu loh. Ambu kecewa lagi ibu tuh Ustaz. Betul. Dulu sana sebelum kami nikah, yo dulu nak ni Ustaz. Kece dia dah seketik Ustaz. Nak mana? Ini bapak, oi, karero di dalam lagi gila. Kecewa beliau. Ya Bapak Ibu, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang menyesal. Ada yang kecewa, menyesal kerana anaknya. Tiap sebentar mengadu saya. Ibu di sekolah, Ustaz, balik saya boleh Ustaz. Balik Ibu, yo anak anggo semua, balik Ibu, yo madawana Ustaz. Disuruh solat tanamu, disuruh puasa tanamu, boleh baca Quran tanamu Ustaz, baca doa Ustaz. Siapa yang melayan pun, yo mau melayan, kenapa melayan pun? Ibu yang melayan seorang, baru orang anak ibu di rumah. Anak ambo berdua tu Ustaz. Tu payah apa benda berdua tu. Itulah Ustaz lagi. Ibu lagi berdua ibu apa di rumah. Kau guru ambo apa 28 dalam sekolah sekelas semua. Ada untuk ibu anak. Menyesal kerana anak. Dua hal itu. Itulah menyesal ambo lagi Ustaz. Buku perkara lagi. Kalau ibu lagi dia dulu mungkin tangan bangsa ibu sebegini mah. Menyesal. Kecewa dengan keadaan-keadaan. Di Bapak Ibu yang berbahagia, memang ada Bapak Ibu orang yang kecewa, memang ada orang yang menyesal karena kehidupannya di dunia. Banyak. Ada disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah, ada. Yang pertama Bapak Ibu cari saya dalam surah As-Sajdah. Itu ayat 12. Menyesal karena kehidupan di dunia yang mereka itu Bapak Ibu manusia itu yang tidak mau tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya meminta kepada Tuhannya, Rabbana absarna, ya Tuhan kami telah mendengar, kami telah melihat, wasami'na mendengar. Jadi Bapak Ibu ada yang azab Allah. Terus farji'na, kembalikan kami ke dunia. Kemana? Na'mal solihan, kami akan beramal soleh, kami akan sholat, kami akan puasa, kami akan zakat, kami akan beribadah ya Allah, kami akan patuh dan taat kepada-Mu ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya mereka itu baru yakin kepada Allah. Di dunia dulu apa itu? Di kaca bati, di kaca langan, balangan, bakat pinyo edwin.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu. Sembah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Iko bana hendak dilakukan Bapak Ibu. Tak ada cialah hendak lakukan beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Dia hanya hubbud dunia, mencari kebahagiaan dunia tanpa memikirkan kebahagiaan akhiratnya. Awak pun nak kairi kesalamunya doh. Lun tahu awak ibu kesalamu oleh Bapak Ibu. Antas setiap solat tarawih kok pai. Pai ke mana? Pai pulang ke rumah. Dan saya kau mati sih kaji. Yo, lun tahu lah mati itu bila. Antas solat ceramah kau pai. Entah sholat subuh besok bayi, tak tahu ada. Makanya kata Rasul, beramallah kamu untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Dan beramallah kamu untuk akhiratmu, seakan-akan kamu mati besok pagi. Walaupun kita sekarang ini Bapak Ibu taat kepada Allah, patuh kepada Allah, lakukan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya, evaluasi apa yang kita lakukan. Sudahkah yang kita lakukan itu Bapak Ibu mendapatkan nilai-nilai di sisi Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah? Orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu, orang-orang yang taat masih diingatkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar bertakwa, dengan benar-benar Bapak Ibu. Yo bana-bana kok solat, yo bana-bana solat, kok puasa, yo bana-bana puasa, kok zakat, yo bana-bana zakat, kok baimpak, yo bana-bana baimpak. Kok baimpak yo tapi mengomel yo jo sabanta datang kasih kau patang kasih kau kini kasih kau, yo besok kasih kau balik lah. Kalau ada itu tuh, orang datang ke rumah awak, assalamualaikum, waalaikumsalam, mangana, bu, sumbangan nak yatim bu, nah, patang kasih kau, ini kasih kau lah balik, besok kasih kau lah, je lewat dia ya. Apa lain? Kira-kira baal itu, cuba ibu bantu itu, baik kalau orang, assalamualaikum, yang kecil ibu tu, mangai bu, kusumana yatim, patang kasih kau jo, ini kasih kau jo, besok kasih kau jo, aku pepe lain. Abah kira perasaan awak. Awak lain main fadu, awak lain maki itu, tapi kasar. Dah nak rela, nak ikhlas. Lain main ibadah je tu, ibadah tu mah. Lain lagi je, tapi nak ikhlas. Adin mah awak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa bentuk tujuh, lain puasa. Tapi puasa orang puasa awak ikut-ikut saya, ya kan? Dah ada istiqamah dengan ibadah yang dilakukan. Apalagi ni kau tadi kan lain bersinggung juga tu. Awak lain pemalam juga. Ada yang tidak pemalam. Nah, kini yang pemalam contoh lain. Bamalam ke-22, satu. Bamalam ke-22. Ada orang yang tak istiqomah, Pak. Bu, bila tak istiqomahnya? Dia akhir bersuat. Kalau Muhammadiyah lah jalur raya bu. Lala jalur raya. Bila raya? Hari Jumat. Kalau pemerintah bila raya?
Anu nyale kau buat. Maaf Pak kalau menurut pemerintah Pak, tulis salah salah kero. Tapi lu jale ra boleh do. Dino jalenya hari Kamis pemerintah dia menjelaskan ya tentang Idul Fitri itu sidang isbat dulu. Sidang lu. Hari Kamis sidang. Kira dari asar tuh. Maghrib bisa penjelasannya. Sampaikan Kilo Rayo. Kilo Rayo Sabtu. Nah, itu contohnya. Berbeda dulu ya. Contoh gua, kau tak kebetulan itu sebisa tuh Rayo Sabtu je. Enggak. Contoh. Muhammadiyah hari Jumat. Pemerintah hari Sabtu contoh gua. Ada orang yang tidak istiqomah dengan dirinya sendiri, tidak teguh pendirian dengan ibadahnya. Yang mulai jo pemerintah, yang tutup jo Muhammadiyah. Bu, ibu bilang aja bu. Itulah pemerintah hari Sabtu lah. Besok saya nak boleh ni. Kalau masih mengusyang ni cek. Padahal mulai puasa di Kamis lah. Atau kalau kicau saya pemerintah mana? Ibu kicau pemerintah lah malu. Ibu mulai jo pemerintah, ibu tutup Muhammadiyah. Nyoti mawak mulai di situ gua tutui. Itulah karena iman awak dan tuan. Lah pacah iman awak tu. Anda capek saya. Sama jo solat dah istiqomah. Tek. Dah jadi balik tek. Di mana balik? Di situ. Oh iya, apa baiklah. Kita tunggu dulu ya. Kurang azan nampak solat tu. Nah, kira-kira berapa di solat tu? Kalau lah solat tunggu orang tua, atau kilat silat dulu. Ayatnya trigul itu dulu. Salam kiri kanan, salam kiri, atau tabang itu mah. Itu dia, harus sentak. Capek tu solat itu. Walah, apa betul solat itu? Dan istiqomah dengan ibadah. Istiqomah kan baik. Makanya Allah itu tidak langsung menjawab orang-orang yang bertakwa. Puasa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ya kita yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan waktunya ibadah puasa dengan waktunya sholat itu jauh lebih beda Bapak Ibu. Sholat yang lalu 5 menit itu selesai. 5 menit saja itu lama sholat. Puasa dalam berjam-jam dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu yang menjadi tantangan awak Bapak Ibu. Yang menjadi tantangan awak itu waktu siang hari itu waktu ibadah cuma ajan selesai kerja orang di awak. Kau mengecek orang sih dalam ibadah mengecek orangnya. Makanya Bapak Ibu rukun puasa yang kedua itu menahan. Kapan waktu menahan? Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu menahan. Apa yang ditahan? Muncul ditahan mengecek indah-indah. Muncul ditahan menunjuk orang. Kau menunjuk orang juga muncul. Itu apa jatuh kotor. Berarti belum bersih kalau wah. Ada ibu sholat dalam surat Allahu Akbar. Betul. Kena dulu kan? Masuk beribadah awak tunjuk orang muncul. Beribadah awak masuk rumah makanya menahan, tahan mulut awak, tahan mata awak, tahan telinga awak, tahan tangan awak, tahan kaki awak. Awak beribadah. Baralamonya Bapak Ibu sebulan di siang hari saja nyo. Kau nak tahan tunggu si maghrib lampihan lain. Asyam maghrib teko lampihan lain. Masalahnya Bapak Ibu kurang berpuasa tu Pak, solat wajibnya 3 tu. Iya, solat wajib kurang berpuasa 3 tu. Tak 5 tu. Le paham Ibu? Kurang berpuasa solat wajibnya 3. Batu Ibu. Ya, subuh je. Zuhur je, asar je, maghrib pun nak puasa le dong. Isya nak puasa le. Oh, tak kecil je awak ni ustaz kau nak. Iya.
Yo maghrib dah puasa lewat apa buka, bisa mulai. Tak tu guru saya bu, itu ada sebagai landasan yang valid itu. Itu bukan rahasia itu nyomo. Awak solat wajib 2 kali semalam. Yalah, puasa awak. Awak berpuasa tu solat wajib dalamnya ada 3. Itu maksudnya. Dan kadang-kadang aku sebesar kau lampu kejadian baru. Aku mah tak ada yang baru dong. Garah. Jadi orang berbahagia istiqomahkan diri awak dan bergara-gara. Jangan bergara-gara pada. Nah, istiqomahkan. Teguhkan pendirian awak. Tak boleh bulan puasa. Awak sekali setahun puasanya bu, pak. Ya, sekali setahun ya. Dan 2 kali. Aku istiqomahkan. Dan orang-orang yang berdosa tadi minta ke dunia tidak akan bisa lagi Bapak Ibu. Makanya ibadah-ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu dan sampai menyesal saja ibadah awak. Apapun ibadah yang awak lakukan dan sampai menyesal, jangan sampai kecewa dengan ibadah. Makanya kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu illa ju' wala tos. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Tidak tahan dulu. Tidak jago ibadahnya dulu. Itu makanya tak ada nilai. Pertama. Yang kedua, orang yang kecewa dengan telinganya. Lihat dalam surah Al-Mulk ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jikalau dahulu kata orang-orang yang berdosa ini, orang yang kecewa ini, kami mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak berada di dalam api yang menyala-nyala. Inyo kecewa Bapak Ibu dalam api menyala-nyala itu disampaikan kecewaannya karena inyo di duniaku Bapak Ibu tak nampu mendanga. Tadi bukankah Allah Subhanahu wa taala jadi dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang B. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, disampaikan Al-Qur'an, Allah minta kepada aku fastami', maka dengarkanlah. Wa ansitu, simaklah. Kalau awak mendanga, awak menyimak apa yang awak dapatkan Bapak Ibu, masih Allah batasi dengan kata la'alla, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Al-Rahman, ketenangan jiwa, ketenteraman batin, senang bana kalau Ustaz tu baca ayat, senang bana, malah sampai-sampai ke kantor. Awak ceramah dia bangga tu. Kecewa kau bangga ceramah, awak kira dah kantor dah kira. Baik tu bana Bapak Ibu, kalau di masa haji tu mudah, lalu mudah. Dia kok susah ibu lalu di rumah, apa itu masa haji lalu ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia, ketenangan jiwa kalau dapat, ketenteraman batin awak. Ya, kalau awak mendengar tadi Bapak Ibu, kan mendengar namuhan. Ya kan? Dibaca Al-Qur'annya maipo. Disampaikan Al-Qur'annya maipo. Ada sikon nak nama maipo no. Tanang sekolahnya. Entah Tagalog tak apa. Tanang katanya, alhamdulillah, mendengar sekolahnya. Kau tapi lain buah ibu-ibu buah, ada ibu-ibu yang pak. Kalau bapak ada ibu-ibu namanya. Pauta. Nyundang awak ceramah wirid aku pak majlis kadim, ada orang ni. Kepada Ustaz Safizal dipersilakan dengan segala hormat. Awak assalamualaikum. Awak nak banyak jawabnya mau tarik dengan segala. Saboleh anak-anak ngaji. Mau tahu. Anak nyotan de papa, nyotan nak lama dia. Maksudnya mau tak baju yang dipakai bisu aja. Awak pakai bisu baju aja. Kau ibu-ibu kau payo banyak baju pak.
majelis taklim masakinya, majelis kelurahannya, maju majelis kecamatannya, maju majelis taklim Kota Padang, maju majelis lain-lainnya lah. Pokoknya itu mah. Apa jadi saya belum mari Pak, bangir ke sana lagi. Baju ani mah Pak, anu dipik bawa-bawa aja. Dia kok jadi lagi Pak indah je ibu tu Pak. Kok COD gini Pak, COD dia 10 lu tak jawab cik dulu. Atau beliau sudah tu Pak. Jilbabnya, bajunya, roknya. Oi kok jilbab banyak nah tu Pak. Ini pun kadang-kadang tu terus senang Pak. Iyo. Iya. Iya bintinya yo pere ibu kok, tapi binti ni mah. Di saku papa aku sudah lagu mah. Papa minta binti mak mana tu COD. Iya. Jadi bapak ibu berbahagia, itulah. Nyoba otak kan. Jadi bapak ibu, kalau ada pendengaran nanti disampaikan ceramah, disampaikan tausiah, jangan. Aku pernah memberangi ibu-ibu di suatu tempat, nyundang membawa acara Isra dan Mi'raj. Kalau Isra dan Mi'raj itu agak rentan jo makan. Agak rentan. Apalagi mulut Nabi, aku makan itu mah. Alun sampai yang ceramah 5 minit lain dah bang yang bawa situ video belakang tentu ayo kadang nyo bagian lo bu nyo bagian ke satu orang bapak ambo stop ibu dulu awak buat kesepakatan awak makan dulu atau kau ceramah ambo stop ya bu itu nak menghargai namanya itu nak menghargai namanya orang ceramahnya be makan nyidang kalau makan tuh. Jadi etikanya nak bantu itu dibuka atau risiko besok mau undang orang ceramah awak atau cara-cara yang lain pokoknya identik dengan do makan-makan tidak masalah makanlah jangan pari saya dan disi tapi jiwa awak pun jisi dua maaf ini makanan jiwa awak ceramah disampaikan ikut disampaikan tausiah disampaikan itu jiwa nan tadi itu tuh pari dengan nyangkunya naga pari itu juga tapi etikanya ala selesai ustaz magi ceramah menyampaikan tausiah aku kemakan buku atau makan mulai sebanyak-banyak lalu di bagian-bagian lain jangan ke ustaz dalam menyampaikan ceramah awak magi makan dulu snack segala macam awak jangan dulu Allah sampaikan pastami'u wa ansitu jangan simak apa yang disampaikan itu baik. Orang-orang tidak Bapak Ibu, makanya Allah sampaikan dalam surah As-Sajdah Bapak Ibu. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah sempurnakan ciptaannya, Allah tiupkan roh. Setelah roh ditiupkan, Allah beri telinga, Allah beri mata, Allah beri hati. Apa di ujung ayat Bapak Ibu? Di ujung ayat disampaikan oleh Allah, qalilan ma tashkurun. Sakete mana manusia ko yang bersyukur terhadap telinga yang dikasih, terhadap mata yang dikasih, terhadap hati yang dikasih. Kalaulah awak dah mempergunakan mata awak, dah mempergunakan telinga awak, mendengar dan mencalih kalimat-kalimat Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidaklah hati kita pergunakan untuk memahami ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama dengan binatang, malah lebih rendah daripada binatang lain. Lain kata Allah, diancam di Allah dalam surah Al-A'raf ini. Awal ayatnya walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin. Ujung ayatnya ulaika kal an'am bal hum adall. Karena ayat itu menerangkan Bapak Ibu, manusia yang tidak mempergunakan telinganya, manusia yang tidak mempergunakan matanya, manusia yang tidak mempergunakan hatinya, mereka sama dengan binatang, maka lebih rendah daripada itu. Jangan sampai kita seperti itu. Hindari itu semua. Dengarkanlah, simaklah. Terakhir Bapak Ibu, orang-orang yang menyesal dan kecewa ketika dia hidup di dunia ini, dia bermain-main dengan harta. Allah sampaikan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Apa kata Allah? Dan infakkanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang mati kepada seseorang. Maka datang mati kepada seorang bapak ibu, dia minta kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jika engkau ya Allah menangguhkan kematian kami dalam waktu dekat, kemana kepada Allah, fa'asaddaqa, kami akan bersedekah ya Allah, kami akan berinfak ya Allah, kami akan berwakaf ya Allah, kami akan jalankan harta kami jalan-Mu ya Allah. Supaya apa? Supaya dia masuk kepada orang yang soleh, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bukankah Allah menyampaikan al-mal wal banun